Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan INTV, TV masa depan. INTV akan membahas tentang ulama besar di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Karomah Wali Kiai Misbah dan Jin Alas Roban Kiai Misbah Zainul Mustafa Al-Mahfurlah dikenal sebagai ulama yang menulis sejumlah kitab. Di balik itu ada kisah menarik akan sosok Pamandah Gusmus ini. Berikut kisah tentang Kiai Misbah Zainul Mustafa, ulama yang semasa berjuang dalam Islam tinggal di Tuban, Jawa Timur. Satu catatan Ulil Absar adalah dari Makkah saat menunaikan ibadah umroh. Pekan ini salah satu nukta. Anekdot, cerita menarik yang dikisahkan oleh Gusmus tentang pamannya, yaitu Kiai Misbah Zainul Mustafa. Adik kandung Kiai Bisri Mustafa adalah berikut ini. Gusmus mengisahkan anekdot ini saat sarapan di Hotel Al-Salihiyah yang terletak di seberang Masjid Nabawi di Madinah beberapa waktu lalu. Nuktah ini hanya sebagian saja dari banyak kisah tentang Kiai Misbah yang diceritakan oleh Gusmus. Semuanya menarik dan jenaka dari luar. Kata Gusmus mengutip kata seorang kiai dari Meranggen, Demak, Pakbah. Panggilan beliau untuk pamannya itu memang tampak galak dan keras, tetapi beliau sebetulnya memiliki hati selembut sutra. Waktu masih belajar dengan atau kepada Kiai Holil Kasingan Rembang, Misbah muda pernah menjadi kori atau santri senior yang diberikan tugas untuk mengajar santri-santri pemula. Yang diajarkan tentu kitab-kitab dasar seperti Jurumiyah. Salah satu santri junior yang dia ajar adalah seorang santri asal Banyuwangi bernama Umar. Sebut saja namanya begitu, saya tak usah menyebut nama aslinya. Misbah muda sering membantu Umar untuk nambal makna. Ini istilah khas pesantren tradisional ala NU. Saat seorang santri absen dari ngaji dengan kiai, dia harus menambal atau mengisi makna kosong. Makna atau interlinear translation, terjemahan yang diletakkan di antara baris-baris kalimat dalam kitab kuning, adalah segala-galanya bagi seorang santri. Makna adalah semacam tanda atau otorisasi bahwa seorang santri memang benar-benar telah ngaji dengan seorang kiai A atau B. Makna biasanya ditulis tangan dan diletakkan di antara baris-baris kalimat. Kitab yang sudah dibubuhi makna yang berasal dari kiai senior yang berpengaruh akan memiliki nilai intelektual dan spiritual yang amat tinggi. Seseorang yang memiliki kitab dengan sah-sahan makna yang berasal dari, misalnya, Mbah Hashim Asy'ari, dia sama saja dengan memiliki harta karun yang tak ternilai. Saat Misbah muda sudah menjadi seorang kiai dan misuwur, dikenal sebagai Kiai Misbah Bangilan, datanglah undangan ceramah dari Kiai Syafaat, pengasuh pesantren Darussalam, pesantren besar yang terletak di Blok Agung, Banyuwangi. Sebetulnya, Kiai Misbah tidak dikenal sebagai Kiai ceramah dan sering menolak undangan-undangan ceramah. Beliau bahkan agak sinis pada Kiai ceramah, tetapi undangan ceramah yang satu ini beliau kabulkan karena berasal dari Banyuwangi. Beliau mendengar bahwa Umar, santri junior yang dulu pernah beliau ajar waktu nyantri di Kasingan, telah menjadi kiai besar dan dikenal sebagai wali yang kerap bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, wali besar dari Baghdad itu. Kiai Misbah ingin iras-irus mengunjungi santrinya yang telah menjadi wali yang misuwur itu. "Kamu masih ingat saya, Mar?" tanya Kiai Misbah kepada Kiai Umar yang sedang sebujung terlentang di ruang tamu dikerubungi puluhan orang-orang yang sedang sowan. Kiai Umar mencoba ngilang-gilingi, meneliti wajah Kiai Misbah, berusaha mengenali tamu sepuh yang berani bertanya dengan nada yang agak kurang sopan itu, memanggil namanya hanya dengan Mar. Sejurus kemudian, Sintan Nikinggi, "Siapa ini, ya?" tanya Kiai Umar. Sepertinya dia tak mengenali sosok Kiai Misbah ini. Tampaknya Kiai Misbah agak tersinggung karena santrinya yang dulu pernah dia ajar itu tak mengenali lagi gurunya. Kiai Misbah kemudian ngeblas bergegas berlalu dari ruang tamu itu dengan perasaan agak jengkel. Kejengkelan Kiai Misbah rupanya terbawa hingga ke podium saat ceramah. "Saya beritahu ya, para sederek," kata Kiai Misbah dari atas podium. Di hadapan ribuan audiens, ada dua sosok Abdul Qadir Jailani. Yang pertama adalah Syekh Abdul Qadir Jailani dari Baghdad yang misuwur sebagai Sultanul Aulia, rajanya para wali. Yang kedua adalah Abdul Qadir Jailani Sultanul Jan, rajanya para jin. Tinggalnya bukan di Baghdad, tetapi di Alas Roban, Jawa Tengah sana. Kiai Misbah unjal ambekan jeda menarik nafas sebentar. Lalu para sedrek, Abdul Qadir Jailani yang katanya sering bolak-balik nemoni mendatangi Kiai Umar itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Aulia dari Baghdad, melainkan Syekh Abdul Qadir Jailani Sultanul Jan dari Alas Roban. Mengkaten para sederek, tentu saja para hadirin tercengang.
Begitulah Kiai Misbah, kiai yang ceplas-ceplos, straightforward, terus terang, tanpa tedeng aling-aling. Jika berpolemik, beliau tak segan-segan menggunakan kalimat serangan yang langsung mengenai sasaran. Tetapi, seperti dikatakan oleh seorang kiai dari Brandan itu, walau galak, Kiai Misbah punya hati selembut sutra. Sekian, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dalam tutur kata dalam alur cerita ini, semoga bermanfaat.